Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajzala ajras shaimin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-akramin, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Al-Ustadzul Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf tentang bab puasa. Qala mata'ana Allah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Syahrul Ramadan, menerangkan tentang bulan Ramadan. Huwa syahrut tasi minasyuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab, bulan-bulan Hijriah. Ya, jadi bulan ke-9. Pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, bulan ke-9. Wa huwa afdhalus syuhur, dan bulan Ramadan itu adalah bulan paling utama, bulan paling afdal. Maka di bulan Maulid kemarin sudah saya terangkan kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan, karena khawatir oleh orang awam disangka kemuliaan Nabi Muhammad itu karena dilahirkan di bulan yang paling afdal. Maka dilahirkanlah di bulan lain, yaitu bulan Rabiul Awal, supaya jelas kemuliaan Nabi Muhammad itu bukan karena dilahirkan di bulan mulia. Bahkan bulan yang tidak mulia, karena menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad menjadi mulia. Ya, kayak kita ini umat terbaik bukan karena kita sendiri, ya, tapi karena menjadi umatnya Nabi terbaik. Maka kita menjadi kuntum khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Wa summiya Ramadana qila li'annahu indama wada'an Arab asma' asy-syuhur wa faqa hadha syahru shiddatal harri fasammuhu Ramadana min ar-rabda ay shiddatil har. Kenapa disebut bulan Ramadan? Ya, karena ketika orang-orang Arab memberikan nama-nama bulan itu pas bulan ke-9 ini panas, cuacanya panas, maka disebut Ramadan dari kata-kata ar-ramda. Ar-ramda itu maknanya sangat panas, ya. Jadi maknanya Ramadan itu sangat panas. Ini menurut satu pendapat. Wa qila li annahu yarmidudz dzunub ay yahrikuha. Menurut satu pendapat itu dari kata-kata Ramadha yarmidu, maknanya membakar. Karena puasa Ramadan itu membakar atau menghapus dosa, ya. Maka dari namanya saja ini sudah ada keutamaan, tergambar keistimewaan puasa Ramadan, menghapuskan dosa, ya. Banyak ini diantara keutamaan puasa dan khususnya puasa Ramadan. Maka dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarahnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di sana dijelaskan, ya, Rasulullah SAW bersabda,
law ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamilan. Andaikan manusia, masyarakat tahu tentang kebaikan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan bertamanni, berangan-angan setahun itu jadi Ramadan semua. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Umpama oleh Allah dibuka keistimewaan, kebaikan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan yang disiapkan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, maka kita itu akan berharap, ya Allah, mudah-mudahan setahun ini jadi Ramadan semuanya ya. Umpamanya dibuka. Begitu banyaknya keistimewaan, keberkahan, kebaikan yang disiapkan, disediakan oleh Allah di bulan Ramadan dan di dalam puasa Ramadan. Fadilatus shaum selanjutnya adalah tentang keutamaan puasa. Al-ayat wal ahadits katsiratun fi dzalik. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis tentang keistimewaan puasa. Jadi di sini puasa secara umum. Apalagi puasa Ramadan ya, ini puasa secara umum. Wa minha qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman-Nya Allah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian secara sedap, secara nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab kalian yang kalian kerjakan di hari-hari yang lalu. Artinya di sini ayat ini berisi tentang ucapan selamat dari Allah kepada penduduk surga ya. Udah sekarang nikmati makanan-makanan di surga. Kalian dulu rela berlapar-lapar. Seharian rela berlapar-lapar karena melaksanakan perintahku ya. Orang yang puasa Ramadan kelak di akhirat itu tidak akan merasa haus, tidak akan merasa panas ya. Karena itu memang ya sifatnya penduduk surga. Jadi kelak di surga itu kita itu makan bukan karena lapar, nggak ada orang lapar. Minum juga bukan karena haus. Dan nikmatnya makanan di surga itu 1000 kali, bahkan tidak bisa dibayangkan. Maka kelak oleh Allah dikatakan, udah makan dan minum sedap, secara bebas silakan. Karena kalian dulu telah rela merasa lapar, merasa haus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini salah satu ayat yang menerangkan tentang keutamaan puasa. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirin wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Was-shaimin, dan orang laki-laki yang puasa, was-shaimat, dan orang perempuan yang berpuasa, wal hafidhina furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, setia kepada pasangannya, wal hafidhat, dan perempuan-perempuan yang menjaga kemaluannya, wadh-dhakirina Allaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah, wadh-dhakirat, dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum, Allah menyediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar ya. Ini salah satu keistimewaan puasa yang diterangkan dalam Al-Quran. Masih banyak ayat-ayatnya, tapi dua ini insya Allah sudah cukup memotivasi kita untuk siap melaksanakan ibadah puasa. Wabil khusus puasa wajib di bulan Ramadan. Untuk hadis, wa fil hadisil qudsi, dan di dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala,
annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amsalha, setiap kebaikan itu pahalanya 10 kali dilipat gandakan 10. Ila 700 dha'fin, tapi ada amal-amal yang sampai 700 kali lipatannya. Illa siyama, kecuali puasa, fahuwa, maka puasa itu li, untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Jadi kebaikan itu oleh Allah pahalanya minimal dilipat gandakan 10. Tetapi ada dilipat gandakan 100 sampai 700. Nah, untuk puasa ini Allah melipatkan pahalanya bukan hanya 700. Hanya Allah yang tahu. Karena apa? Ibadah puasa itu kata Allah untukku. Yang tahu hanya aku dan orang yang berpuasa. TST katanya Allah, tahu sama tahu, yang lain tidak ada yang tahu. Karena apa? Puasa itu betul-betul karena Allah. Orang yang berpuasa itu pasti puasanya karena Allah. Ya, karena apa? Tidak ada yang tahu puasa itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya bapak-bapak di rumah ikut sahur, ya. Setelah itu pergi kerja ke pasar. Jam 10 itu biasanya sudah makan atau minum, ya. Itu masih ditahan. Jam 11 tidak kuat, akhirnya masuk warung, ya. Biasanya kalau bulan puasa itu ada warung-warung yang bersatir, ya. Maka kita termasuk doa kita di bulan puasa, Allahumma inni a'udzubika min syarri warung yang bertirai, ya, atau bersatir. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari godaan warung yang bersatir, ya. Warung yang bertirai. Sudah masuk warung, langsung pesan makanan, 1 porsi. Setelah itu minumnya apa? Minumnya teh. Terus tambah itu begedel 3, sate komo 2. Loh kok banyak Pak? Iya, biasanya saya itu makan di rumah. Tadi nggak makan saya, ya. Jadi di pasar makan. Nah, setelah jam 2 pulang dari kerja, istrinya sudah siap-siap masak untuk yang berbuka puasa. Bilang sama istri, masak apa dek? Ya masakan kesukaan sampean mas, yang aku lapar sekali, ya. Kira-kira istrinya tahu ndak kalau suaminya ini sebenarnya sudah kenyang? Ndak tahu, ya. Hanya Allah yang tahu. Artinya apa? Orang yang puasa itu pasti karena Allah. Maka untuk ibadah puasa itu bukan hanya 700 kali pahalanya, lebih dari itu. Katanya Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sama dengan ibu-ibu, ya. Anaknya semuanya di luar, misalnya di sekolahan, suaminya kerja, ya. Kemudian jam 11 ngelak gitu, ya. Akhirnya ngintip-ngintip lemari es, ya ternyata ada bekas makanan waktu sahur, dawet apa-apa, ya, di kulkas. Kemudian itu diminum. Kira-kira kalau suaminya datang, actingnya, cok ngelak ya mas, saiki ya mas, ya. Sekarang kok panas mas, haus banget. Iya dek, tahan, tidak apa-apa dek, ya. Padahal ini sang istri ini sudah minum dawet 1 mangkok, ya. Suaminya tahu apa enggak kira-kira? Tidak tahu. Makanya puasa itu hanya Allah yang tahu. Maka keistimewaan puasa di sini, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa fil hadis man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhum jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa puasa 1 hari saja karena Allah, maka Allah menjauhkan neraka jahanam darinya perjalanan 100 tahun, ya. Jadi kalau ada orang berpuasa 1 hari saja, ya. Ini umum ini, bukan hanya puasa Ramadan.
apalagi puasa Ramadan. Ini puasa umum, puasa sunnah misalnya. Barang siapa puasa 1 hari saja karena Allah, maka oleh Allah dijauhkan dari neraka jahanam perjalanan 100 tahun ya. 100 tahun itu lama ya. Perjalanan 100 tahun itu lama. Nah, kalau sampai puasa Ramadan, sampai puasa 30 hari, ya tinggal ngalihkan. Okay. Maka mari ya, ini karena masih kurang sekitar sepekan, kita siapkan untuk ibadah puasa ini, kita jaga kesehatan ya. Kalau memang yang punya emah, misalnya Ustadz saya itu kalau puasa tidak kuat, kalau tidak minum obat emah, ya silakan disiapkan mulai sekarang ya. Beli misalnya Promak ya, ataupun merek-merek lain sekiranya cukup selama sebulan puasa. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kita bisa masuk ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين قين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبروا في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتل